Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan-Nya Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Haleluya. Dalam beberapa waktu Tuhan mengingatkan tentang kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan berbicara di dalam hati saya secara pribadi, di mana kesetiaan-Mu selama Engkau hidup. Dan ayat ini memberikan satu peringatan terutama kepada diri saya, dan saya mengkongsikan itu. Dan Tuhan menginginkan kesetiaan kita sampai akhir hidup kita waktu ada di dunia ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, dan kita berdoa menyembah Tuhan, menyatakan syukur karena Tuhan yang sentiasa ada bersama dengan kita, walaupun pada satu ketika kita mengalami hal-hal yang membuatkan kita rasa lemah, membuatkan kita rasa tidak mampu. Tetapi Tuhan mengingatkan dalam Yesaya 65 bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita walau apapun, bagaimanapun kehidupan kita. Tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan, kami menyembah Namamu, kami meninggikan Engkau, kami bersyukur atas kasih setiamu. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang setia, Engkaulah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, glory, glory, hosana di tempat yang tertinggi. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Dengan apa Tuhan kami dapat membalas kasih-Mu. Hanya dengan penyerahan kami, hati kami Tuhan, iman kami, kehidupan kami, dan penyembahan kami yang sesungguhnya kepada-Mu. Engkau melihat Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong aku. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi. Dengan apa ku membalas kasih-Mu.
Hidupku
penerangan Tuhan. Setiap generasi dalam keluarga kami, anak-anak kami dipulihkan, agar anak kami sentiasa hidup menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga, agar setiap keluarga Tuhan akan menjadi keluarga yang menyenangkan hati-Mu ya Aba ya Bapa. Karena Engkau Tuhan Allah yang menginginkan setiap anak-anak kami, jemaat percaya kepada-Mu, sentiasa hidup kudus di hadapan-Mu ya Aba. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkau adalah kota benteng kami. Terima kasih Tuhan dengan apa yang sudah Engkau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, kota benteng, tempat perlindunganku. Kau bawa aku ke gunung-Mu yang kudus. Berharapanku hanyalah kepada-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, kota benteng, tempat perlindunganku. Kau bawa aku ke gunung-Mu yang kudus. Berharapanku hanyalah kepada-Mu. Kutinggikan nama-Mu selalu, kumuliakan Kau Tuhan di dalam hidupku. Tiada yang lain selain Kau yang kusembah. Kaulah yang terima segala pujian. Kutinggikan nama-Mu selalu, kumuliakan Kau Tuhan di dalam hidupku. Tiada yang lain selain Kau yang kusembah. Kaulah yang terima segala pujian. Kaulah yang terima segala pujian. Kaulah yang terima segala pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh,
Ini adalah lagu dan penyembahan kami dari hati kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau mengajar kami untuk tetap setia walau dalam keadaan apapun kami. Karena Engkau adalah Immanuel yang sentiasa ada. Dan Engkau adalah Jehovah Nissi yang memberikan kami kemenangan. Kemenangan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, yang terjadi, yang ada pada saat ini. Karena kami percaya bahwa kemenangan sentiasa berada di dalam kehidupan kami apabila kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa dan puji nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Sambil kita nyanyikan lagu ini, kantor kolektor boleh dari jalan. Hanya bagimu Hallelujah.
memulihkan penolong dalam kehidupan kami. Dalam ujian menyebabkan kami Tuhan satu doa yang berbahaya yang menyenangkan hatimu ya. Biar Roh Kudus sentiasa memberikan kami refleksi diri kami ya Tuhan. Bagaimana hidup kami yang sesungguhnya kepada Engkau ya. Karena itu Tuhan kerinduan kami adalah perkenanan-Mu Yesus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kehidupan kami yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam kerinduan kami Yesus. Oh Rabasya. Kia rasa kalamaya rasa kita rasa. Haleluya Bapak. Kia rasa. Puji nama-Mu ya Tuhan. Puji nama-Mu. Haleluya Yesus. Engkaulah pencipta kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkaulah kota benteng kami Yesus Kristus. Haleluya Bapak bersyukur. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap belajar daripada kebenaran firman Yesus Kristus. Mohon diberi kasih Tuhan, mohon penyertaan-Mu, mohon urapan-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus berbicara pakai mulut bibir dan Yesus Kristus. Juga Bapa bagi jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, orang yang berikan Tuhan Yesus, pendengaran dan hati terbuka Bapa, untuk bisa menerima berkat-berkat yang baru dari Bapa. Yang sentiasa menguatkan kami, meneguhkan kami, mendorong kami Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan Yesus adalah untuk tetap hidup berkenan kepada Bapa masa kehidupan kami. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sertai kami Bapa, sertai kami dalam belajar daripada kami firman-Mu. Semuanya adalah untuk meninggi dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Jemaat Tuhan. Terima kasih. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap pribadi kita punya rencana. Setiap pribadi kita punya planning kita. Oke, baik di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kehidupan kita dalam keluarga. Oke, dan orang cakap ini family planning. Oke, apalagi yang belum berumah tangga, yang sudah punya anak dan punya perancangan ke depan bagi anak-anak bersekolah, dan bagaimana perancangan anak-anak untuk kita melihat mereka bekerja, dan setiap kita punya perancangan dalam setiap kehidupan kita, bagi dalam seluruh jemaat Tuhan, khususnya dalam bagi gereja kita di sini bahagia ini. Benar, kita akan belajar satu tema, dan sudah saya katakan tadi, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana dalam ayat pembacaan kita yang kami dalam Mazmur 32 ayat 8 hingga yang ke-9, yang berkata demikian, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal
pegal ini keledai, ya, keledai yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekar. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 ini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku, huruf besar di sana itu ini huruf besar. Tuhan hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan hendak memberi nasihat. Mata Tuhan atau mataku huruf besar di sana tertuju kepadamu. Di sana kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di mana janji Tuhan itu, aku hendak, itu satu kata kerja yang punya satu tindakan, yang akan berlaku ke depan ini, yang mengharuskan kita ini menerima ajaran, menerima petunjuk, yang Tuhan tunjukkan bagi kita dalam kita menemui dalam kehidupan kita ini. Sebentar tadi kita telah bersama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Jika kita ingin mendengar suara Tuhan, maka langkah yang pertama adalah kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Itu adalah bagaimana pekerjaan Tuhan yang membawa kita ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai Tuhan yang Selamat secara pribadi, karena melalui Kristuslah kita mengerti semua kehendak Bapa dalam hidup kita. Dalam kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam kehidupan kita, mungkin ini 2 atau 20-30 tahun dulu, hidup kita telah diubah, hidup kita hidup menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam kehidupan kita. Kita dibaptis, dan bagaimana kita mau mengerjakan kehidupan kita hingga hari ini kita mengingati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib oleh karena dosa kita, oleh karena dosa umat manusia, di mana lebih daripada 2000 tahun yang lalu itu berlaku. Hingga pada hari ini kita mengingatkan kita untuk kita mendekatkan kehidupan kita itu dengan Tuhan melalui sekreman yang kita jalani bersama, melalui perjamuan yang kita turut serta, di mana itu mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai kita yang sebagai umat Tuhan yang berdosa ini, di mana kita telah dosa kita telah dihapuskan, hutang dosa itu telah dihapuskan hanya dengan apa? Darah Yesus yang mahal. Itu supaya kita ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Maksudnya kita ini sudah dibayar lunas. Jadi ini kehidupan kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan. Itu sebabnya jika kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Karena kita ini selalu lupa dengan ini. Kita bukan hidup untuk diri sendiri. Sebab kita percaya kepada Tuhan. Maksudnya percaya kepada Tuhan itu, kita itu menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi hidup untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 5:15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Itu yang sentiasa mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita sebagai yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kehidupan pribadi kita, di mana kita hidup untuk menggenapi semua janji Tuhan. Banyak janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita genapi.
Syaratnya, mari kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Barulah digenapi setiap apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita sejak kita di dalam rahim lagi. Jika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, maka kita harus selalu berjalan. Saya katakan tadi, berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yohanes 4:34 berkata, kata Tuhan Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di mana kita melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, menjadi manusia dalam pelayanannya selama hidupnya, sehingga di akhir hidupnya sama seperti Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk melakukan dan menggenapi semua kehendak Bapa, menggenapi apa yang Tuhan telah, apa yang Bapa telah yang sediakan untuk dikerjakan. Demikian kita sebagai milik kepunyaannya Tuhan juga harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan melakukan dengan keinginan kita sendiri. Pada waktu kita dilahirkan ke dalam dunia ini, Tuhan sudah memiliki rencana seperti apa yang saya katakan tadi, yang indah bagi hidup kita. Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah janji Tuhan. Tuhan memberikan kita apa? Damai sejahtera. Bukan Tuhan menjanjikan kecelakaan. Tetapi Tuhan memberi kita janji di masa depan yang penuh dengan harapan. Maksudnya segala sesuatu apa yang kita syukuri dalam kehidupan kita, bukan hanya kita bersyukuri apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita, tetapi bagaimana kuasa ucapan syukur itu bekerja bagi ke depan kita. Yang belum kita masuk lagi, tapi Tuhan sudah sediakan. Maksudnya ucapan syukur ini sentiasa keluar dari kehidupan kita. Ucapan syukur ini ya bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat biasanya kita ini mengucap syukur karena apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kuasa ucapan syukur ini bagaimana Tuhan sudah sediakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Karena damai sejahtera yang kita terima daripada Tuhan itu memberikan kita ini sentiasa bersyukuri untuk segala sesuatu apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan akan sediakan bagi kita di depan ini untuk kita terima. Jadi rancangan anak Tuhan ini lebih tinggi dari rancangan dan kehendak kita sendiri. Itu sebabnya kita harus senantiasa merendahkan hati kita. Karena itulah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita, punya rendah hati. Kalau tidak punya kerendahan hati, bagaimana? Maksudnya kita itu mau berjalan dengan kehendak kita sendiri, untuk taat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan bagi kita, dan firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi berkuasa untuk melakukan apa yang Bapa perintahkan ini dalam kehidupan kita. Maksudnya kita berjalan dalam rencana akan Tuhan itu, di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, dan di mana Tuhan itu menyediakan semua itu bagi kita yang tidak terlintas di pikiran kita, di mana Tuhan menyediakan semua itu, Tuhan mengatur semua itu. Sehingga kita menyadari Tuhan sudah sediakan step by step. Kenapa saya katakan ini? Karena saya sendiri mengalami. Saya tidak mau berkata-kata orang punya pengalaman. Tetapi apa yang saya alami, bagaimana kebaikan Tuhan itu, bagaimana
kalau kita belajar berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan itu, kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam lokasi sendiri. Oke, bagi anak kami buat, dia telah dipindahkan ke Kinabalu. Sebab kalau mau ikut ke Kinabalu ini, mau tinggal di sana, dia punya pos rumah memang terlalu tinggi. Oke, kami hanya berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dan apa yang semuanya itu semua diatur dengan teratur. Oke, ada kami punya ipar ini dikatakan kira bersifat rumah dia, tetapi bagaimana Tuhan mengatur itu? Kamu duduk, saya duduk di sana. Tidak payah kamu bayar sewa, kamu bayar itu bil air dengan bil elektrik saja. Oke, dalam beberapa tempo, dalam seminggu 2 minggu itu, sebab anak dia akan balik daripada KL untuk tinggal di sana. Baru dia begitu minggu depan ini diminta kami cari rumah. Sebelum itu kami telah dibegitu beli anak buah saya, di mana Tuhan sudah sediakan satu rumah, tempat yang memang anak saya mau tempat itu dekat dengan rumah. Kalau ini dia punya rumah itu, tempat kerja itu mungkin macam di waktu saja, turun saja gitu. Di mana Tuhan sudah sediakan tempat, oke, untuk belum lagi. Kemudian kami tahu itu yang ipar kami ini mau yang anak dia akan balik. Tuhan sediakan satu rumah untuk kami tinggal. Oke, bagi adik kami juga itu pun tidak secara orang bilang bukan itu secara spontan, secara berjalan begitu yang Tuhan sediakan. Di sana saya berpikir cerita dengan istri, cerita dengan anak kami buat, bilang bagaimana kebaikan Tuhan itu. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita belajar untuk belajar dengan rencana, berjalan dalam rencana kehendak Tuhan itu, di mana kalau kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan semua itu bagi kita. Dan itu juga saya bersyukur juga, saya tidak mau kerjakan. Saya main berseloroh juga dengan dia. Sebenarnya Tuhan nanti akan bagi saya kerja sebenarnya. Dalam 1 minggu, 2 minggu, ada kawan telepon sama saya. Tidak mau kerja kan dia? Nah, kalau seperti itu dikasih saya kan. Dan saya bilang oke. Lepas itu ada lagi satu kawan, memang bos saya dulu, cari di telepon dengan saya, WhatsApp dengan saya, kamu kerja kan dia? Dia mau bawa saya pergi buka di Kucing sana. Dan di sana saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu, bagaimana penyertaan Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang belum kita pikirkan. Sebab saya katakan tadi, kita bersyukur apa yang kita telah alami. Tapi mari kita sentiasa bersyukur karena kuasa ucapan syukur itu, bagaimana janji Tuhan itu, boleh kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan masa depannya yang penuh dengan harapan di depan kita. Dan itu saya melihat, itu sebab saya mau kongsikan. Karena itu yang saya alami dalam kehidupan dalam keluarga kami sendiri. Dan itu bukan mengatakan hidup kami ini baik, tidak. Bukan mengatakan kami ini orang Indo cakap sok suci, sok rohani, tidak. Mungkin kamu tengok saya ini kalau dia khotbah pakai putih saja, ini kesukaan saya. Tiada apa-apa ini, tiada apa namanya ini. Pakai begini saya suka pakai. Oke, kalau saya khotbah ke Betigo nanti, baju putih saya ini. Oke, ini mau apa? Tidak. Oke, tapi mari kita mempersiapkan hati kita itu untuk bagaimana kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu. Itu sebab kenapa saya kongsikan ini. Saya mau dalam jemaat kita ini mengalami, kalau kita mau mengalami bagaimana pekerjaan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan yang menyatakan dalam kehidupan kita, mari ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari ayat kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada Aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Pertanyaan kita di sini, pertanyaan bagi setiap pribadi kita adalah bagaimana agar kita tahu kehendak Tuhan itu, bagaimana kita mendengar suara Tuhan itu,
Dalam Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus dalam surat Efesus menegaskan supaya kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan itu, firman Tuhan inilah yang menuntun hidup kita. Kalau bonus lagi, bagaimana Roh Kudus itu menggerakkan hati kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan, untuk kita bertindak. Dalam Kisah Para Rasul 13:22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tetapi tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan mengangkat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatinya, untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Setelah Saul tidak taat kepada Tuhan dengan mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan, Saul ini sudah melanggar. Saul ini sudah tidak taat. Oke, sehingga ada penggantinya selepas Saul ini, itu Daud yang Tuhan perkenankan. Oke, yang itu Daud ini adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kita saat ini pada masa ini, dan kita mengalami semua hal yang kita miliki hari ini karena keputusan-keputusan yang telah kita buat di waktu yang lalu. Itu sebabnya jangan salah membuat keputusan. Itu saya katakan di awal tadi, kita punya perancangan dalam keluarga, dalam masa depan kita, bagi anak-anak kita. Apa yang kita rancangkan itu, kalau kita kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan melihat ke depan dan nanti kita akan mengalami apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu keputusan-keputusan yang kita buat pada waktu yang lalu, sehingga kita melihat bagaimana apa yang akibatnya, adakah dia baik ataupun tidak baik. Kalau salah kita buat keputusan, dan akibatnya apa? Kalau betul keputusan yang kita buat dan akibatnya apa? Maksudnya ada dua pilihan. Jadi karena itu dia akan berkesan, dia akan berimpak kepada hari esok. Apa yang kita buat, apa keputusan yang kita lakukan, itu memberi satu kesan pada hari ke depannya. Jadi semua pilihan dan keputusan harus sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Dan rencana Tuhan itu indah, dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita libatkan Tuhan dalam segala hal. Kita akan belajar ada beberapa sikap atau batasan yang kita untuk mau melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Yang pertama, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Melihat satu pintu terbuka, banyak orang salah melangkah karena di dalam keadaan yang terdesak, mengambil jalan pintas ketika melihat ada peluang terbuka di depan mata kita. Kita harus peka dan mengerti kehendak Tuhan lebih dahulu, baru melangkah. Pintu terbuka atau peluang yang terbuka seringkali belum tentu merupakan kehendak Tuhan. Jangan bertindak terburu-buru. Di mana kita dapat belajar dari 1 Samuel 13, 14 hingga 14. Kalau siapa ingin membacanya, nanti di rumah membaca. Di bagaimana Saul dalam keadaan terdesak mengambil keputusan untuk apa? Membakar korban persembahan yang bukan menjadi haknya. Ketika dia berpikir bahwa Samuel tidak datang tepat
waktu yang ditentukan. Pada waktu mereka akan menyerang bangsa Filistin. Akibatnya apa? Perbuatannya yang bodoh itu Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Saul ini tidak tahan. Saul ini terburu-buru karena tidak sabar menunggu si kawan ini. Bukan menjadi hak dia untuk hak dia minum ini cawan ini, tapi dia ambil, dia rebut, dia minum. Sebenarnya bukan hak dia, tapi oleh karena terburu-buru, tidak sabar, sehingga maaf saya katakan ini, kebodohan itu yang timbul. Bapak saya sekali lagi saya katakan itu. Sebab dalam firman Tuhan katakan itu, perbuatannya yang bodoh. Karena perbuatannya yang tidak baik itu, yang terburu-buru itu, Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Dan ingin menggantikan Daud seorang yang dikehendaki Tuhan. Di mana maksud saya di sini, di mana Saul ini karena tidak ketaatan, di mana dia akan diganti dengan Daud, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Yohanes 2 ayat 4 berkata, dalam pesta perkawinan di Kana, Tuhan Yesus pun berkata kepada Maria ibunya bahwa waktuku belum tiba. Ketika mereka kehabisan anggur, hingga di saat yang tepat Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya, maka akan menjadi anggur. Belum lagi waktunya, tapi ibu Maria ini sudah terburu-buru minta Tuhan melakukan sesuatu. Tapi kalau kita sekarang manusia ini boleh dikatakan memang gitu, terburu-buru, tidak tertunggu lagi, tidak sabar lagi. Tetapi jika itu waktu Tuhan, pasti Tuhan akan melakukan mujizatnya. Air yang di dalam tempayan itu ada berapa tempayan itu menjadi anggur. Boleh dikatakan anggur yang first class. Maksudnya first class itu apa? Karena Tuhan apa yang Tuhan sediakan itu tepat pada waktunya itu kita akan terima dengan waktu yang terbaik. Yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan perkenankan bagi setiap pribadi kita. Terkadang kita harus menunggu waktu Tuhan. Itulah kesempatan yang tepat di mana Tuhan akan bekerja dan bertindak atas hidup kita. Saya banyak melihat, menyadari bagaimana pekerjaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Baik dalam baik kerja kita di bulan ini. Karena apa kita rancang itu saya lihat kenapa dia lambat. Tapi kalau kami pikirkan balik, kenapa tiba-tiba inilah waktunya itu dilaksanakan? Karena kita tidak menyadari. Kadang kita terburu-buru. Kenapa lambat? Tapi jika itu waktunya Tuhan, sesuatu yang waktu yang tepat yang Tuhan berikan itu pasti indah pada waktunya dan itu dapat berjalan dengan baik. Bukan hanya ini dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, bagi daerah kita, bagi bangsa kita. Selama menantikan waktu dan kehendak Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan, tekun, sabar, dan berdoa dengan iman. Ada satu lagu, Waktu Tuhan. Mana sudah ini? Karena kalau kita lihat ini
selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lagu ini sungguh memberi berkat bagi saya, mendorong saya, karena saya pikir dulu tak selalu Tuhan menjawab doa. Kenapa nih Tuhan selalu menjawab doa? Ini pikiran dulu saya yang terlalu cepat. Tapi di lagu seterusnya, di ayat seterusnya, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Setiap doa yang kita panjang itu, kadang-kadang kita terburu-buru, tidak sabar lagi menunggu jawaban demi jawaban demi jawaban. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi belum waktunya Tuhan. Oke, untuk bagi kita untuk terima, karena Tuhan menyediakan di waktu tepat itu kita akan menerima satu berkat yang baru, satu berkat yang Tuhan akan sediakan. Yang penting kita bersabar, bersedia untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Tepat pada waktu dalam setiap keluarga, setiap pribadi kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Tuhan Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Karena dengan cara Tuhan, pada waktu yang tepat itu, di mana kita akan melihat bagaimana apa yang tidak pernah kita pikirkan, di mana Tuhan menyatakan keajaiban, Tuhan menyatakan mukjizat di dalam kehidupan pribadi kita. Karena itu selalu menantikan Tuhan, menantikan waktu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Perlu kita harus taat kepada firman Tuhan, tekun, sabar, dan berdoa dengan iman. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Miliki kerendahan hati untuk apa? Untuk taat dan takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 hingga 15. Saya tidak baca. Di mana Tuhan menghendaki agar kita ini senantiasa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Semakin dekat kita bersekutu, maka semakin peka kita akan mengerti isi hati dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa perlu kerendahan hati? Karena kerendahan hati itu adalah satu penyerahan kita. Bagaimana kita untuk taat, takut akan Tuhan itu, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk kita memiliki persekutuan kita dengan Tuhan itu, untuk kita memiliki keintiman kita dengan Tuhan itu, sehingga kita memberikan kita ini hati yang terus peka dan peka. Apa yang Roh Kudus bisikan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita sebagai orang yang percaya, mungkin kita lebih terhadap kalau bercerita ini bagi orang yang belum percaya, tetapi kita sebagai orang yang percaya, bagaimana? Mari kita terus move on, terus maju dan maju, berjalan di dalam rencana kehendak Tuhan. Memiliki, tidak terburu-buru kita dalam segala sesuatu dalam perancangan kita. Memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Karena kita harus berserah kepada Tuhan. Jangan kita bersandar atas pengertian kita sendiri. Karena sebagai manusia kita ini terbatas.
dari segi pikiran kita, dalam tindakan kita. Karena itu penyertaan Tuhan itu yang memberikan kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dalam setiap keadaan. Itu sebabnya kita izinkanlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, untuk mengintervensi, untuk Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kadang kita perlu campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan memimpin dan juga Tuhan mengarahkan. Dengan dua cara ini secara umum biasanya hal ini yang biasa orang tua lakukan sebagai ibu bapak, sebagai orang tua terhadap anak-anak, yaitu komunikasi dengan mata, maksudnya kepekaan. Karena kapasitas mata saja pun kalau kita untuk menegur anak kita, karena kita tidak mau mengeluarkan kata kita, tetapi dengan mata mungkin, oke, maupun dengan teguran yang nyata. Karena itu Tuhan menghendaki agar kita sebagai anak-anak Tuhan peka terhadap firman-Nya, perintah Tuhan. Karena firman Tuhan adalah cara Tuhan berbicara secara nyata dalam hidup kita. Itu nyata. Itu diperkatakan secara direct. Bagi jemaat, bagi pribadi sendiri, kita banyak menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang menutup hidup kita. Karena itulah kata Tuhan. Kalau kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman dalam setiap kehidupan kita, yang memberikan kita itu melangkah dalam rencana kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus banyak merenungkan, membaca firman Tuhan ini di setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, pengertian yang daripada Roh Kudus itu yang memberikan kita ini itu berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus taat dan lakukan. Taat dan bertindak. Kalau kita taat saja, tapi kalau tidak bertindak, jadi begitu dia statik saja. Jadi kita harus taat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah iman. Terkadang dalam cara Tuhan memimpin kita secara bagaimana seperti cara Tuhan memimpin atau mengarahkan Abraham. Tuhan tidak memberitahukan terlebih dulu kepada Abraham, di mana kemana tujuannya, apa yang Tuhan rencanakan bagi Abraham, apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi Tuhan mau melihat apakah Abraham masa sekarang ini, apakah kita taat dan melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Tuhan menghendaki agar kita taat kepada firman-Nya, sekalipun mungkin kadang-kadang sulit untuk kita pahami atau bertentangan dengan keinginan kita, tetapi jika kita melakukannya, kita akan melihat dan mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Iman itu taat sekalipun belum mengerti. Karena dalam Yohanes 13 ayat 7, jawab Tuhan Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita lebih dahulu. Kalau mau melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita, atau tetap mau mengerti apa yang Tuhan bicarakan bagi kita, mari, apa yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita lebih dulu. Itu yang dulu. Ketaatan itulah lebih dulu kita jalani dalam kehidupan kita lakukan. Cara Tuhan menjawab doa dan menyatakan kehendaknya, setiap orang itu berbeza-beza, tidak sama. Cara Tuhan itu tidak sama. Jangan kita saya mau macam sana, tidak sama. Cara Tuhan itu berbeza-beza. Itu sebabnya pengalaman seorang
tidak dapat kita mau menjadi ajaran kita. Oke? Karena dan belum tentu dapat kita ikuti. Karena Tuhan memiliki cara Tuhan sendiri untuk kita. Itu sebab Tuhan menyatakan, Tuhan mencoba menyatakan kehendaknya dalam setiap kehidupan itu adalah berbeza-beza. Karena itu apa yang saya kongsikan ini adalah pengalaman bersama Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tapi cara Tuhan itu berbeza bagi setiap pribadi kita. Karena itu mari kita memiliki caranya Tuhan sendiri untuk kita. Karena Tuhan memiliki cara Tuhan bagi pribadi lepas pribadi. Jangan menuntut agar Tuhan ini menyatakan kehendaknya sesuai dengan cara kita. Ini ada dua. Jangan menuntut agar Tuhan menyatakan kehendaknya sesuai dengan cara kita. Mau berjalan tidak bersama dengan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, tetapi ikut kehendak kita sudah yang mengatur Tuhan. Ada dua hal pada itu. Berjalan bersama Tuhan itu sebabnya kita tidak terburu-buru, memiliki kerendahan hati dan ketaatan yang perlu kita lakukan. Kita harus mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan supaya kita diberkati. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, itu sebabnya kita harus mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menetapkan hati kita hidup sesuai dengan kata Tuhan, supaya rencana dan kehendaknya yang indah dapat digenapi dalam kehidupan kita. Apapun situasi keadaan yang sulit yang kita sedang alami hari ini, jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Karena Tuhan akan bertindak. Apa yang Tuhan kerjakan selalu indah, tepat pada waktunya. Itulah kerinduan kita, mempersembahkan tubuh kita dengan sepenuhnya, mempersembahkan seluruh keberadaan kita, seluruh esensi kehidupan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Baik dalam pujian firman kita, pujian kita sama kita hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang kita sembah, hanya Tuhan yang kita tinggikan, yang kita muliakan. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau lebih dalam lagi keintiman kita dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan itu, menikmati jemaat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu terletak di hati pribadi kita. Kita boleh refleksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena saya selalu begitu. Saya rasa kalau macam tidak selesai tanya Tuhan, kenapa? Apa yang jadi Tuhan? Apa yang saya lakukan Tuhan? Ada perkataan saya baik Tuhan? Adakah sikap saya baik Tuhan? Itu selalu saya katakan. Kalau mau tinggal saya, karena ini saya belajar. Jangan tinggal saya waktu saya berada di depan ini. Waktu saya bermain alat musik, ada di pelayanan, tapi tinggal saya di luar. Bagaimana kehidupan saya di luar? Ada itu sesuai apa yang di gereja ini dan di luar. Lewat perkataan saya, lewat perbuatan saya. Sebab itu, mari di ayat di dalam Roma 12 ini, 1 dan 2 ini. Itu sebabnya kita harus mempersembahkan kehidupan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Haleluya, Bapak Yesus. Thank you, Lord. Jemaat Tuhan, kita berdiri bersama.
Kalau boleh ingin buat lagu ini, waktu Tuhan. Kalau kita mau menikmati bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan terburu-buru memiliki kerendahan hati. Mari kita harus taat dan melakukan apa yang Tuhan. Berkat Tuhan yang akan ada dalam kehidupan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab